Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk bangun qiyamul lail, kemudian berjamaah salat subuh, kemudian melanjutkan i'tikaf dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan itu menjadi asbab buat kita semua sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita nggak bisa apa-apa. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang hamba yang saleh yang seumur hidupnya tidak pernah bermaksiat dan selalu melaksanakan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih selama 80 tahun hidupnya tidak pernah bermaksiat dan taat kepada Allah, sehingga akhirnya masuk surga. Dan Allah pun bertanya kepada beliau, sebab apa engkau masuk surga? Seorang alim abid yang ahli ibadah ini menjawab, karena ketaatan kepada ya Allah selama 80 tahun tanpa ada maksiat sedikit pun. Baik, kalau begitu saya akan masukkan surga engkau selama 80 tahun. Sisanya saya pindahkan ke neraka. Si abid saleh tadi berkata, Allah bukankah masuk surga itu khalidina fiha abada? Masuk surga itu bukankah selama-lamanya? Karena engkau masuk surga berdasarkan amal ibadah kamu 80 tahun, bukan karena rahmat saya, maka 80 tahun aja di surga, sisanya masuk neraka. Baru nangis ya Allah, baik saya masuk surga karena rahmat engkau ya Allah. Baru khalidina fiha abada. Jadi masuk surga itu karena berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal ibadah kita hanya sebatas asbab, sebagai sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bangga kita semua, ya Allah kita udah paling rajin, paling soleh. Ternyata di hadapan Allah nggak ada apa-apa. Dan juga ketika melihat orang masih belum mau jamaah, belum mau ke masjid, belum mau sholat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah dan rahmat sehingga Allah mudahkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Selama masih ada di dunia, tidak ada yang mustahil. Kalau sudah di akhirat, sudah mustahil semuanya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat itu penting, tetapi dunia lebih penting lagi. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini menjadikan sebab kita punya posisi penting di akhirat. Maka subhanallah, yang singkat ini kita maksimalkan agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kemarin kita sampai kepada hadis qudsi, wa 'alaika bi ada'il faraidi wa wajtinab maharim. Jadi ada salah satu bahwasanya untuk memperoleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menunaikan semua yang wajib, yang fardu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi semua larangan-larangan
setelah itu ditambah dengan wal-iktsar minan nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah semua sunnah. Itu semua dilakukan setelah menyempurnakan fardu-fardunya, menyempurnakan ibadah-ibadah wajibnya. Jangan sampai ibadah sunnahnya luar biasa, akan tetapi yang fardunya biasa-biasa saja. Sampai di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan hadis qudsinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah Ta'ala qala ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qaradtu alayhi wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in salani la a'taytu wa in ista'adani la a'aytu wa ma taradtu fi syai'in ana fa'iluhu tardati fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min yaqra'ul maut wa ana aqra'u ma sa'ata. Walaupun dalam minhu, ini hadis qudsinya, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan seorang hamba kepada saya untuk mendekati saya yang lebih saya sukai daripada dia menjalankan semua apa-apa yang difardukan atasnya. Wala yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, kemudian dia selalu mendekatkan diri kepada saya dengan ibadah-ibadah sunnahnya, hatta uhibbu, sehingga saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan jika saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan saya akan menjadi mata pandangannya, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan saya akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan saya akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, dan jika ia meminta kepada saya, la a'taitu, pasti saya akan berikan. Wa in ista'adani la'aritu, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti saya akan lindungi. Wa ma taradtu fi syai'in ana fa'iluhu tardadi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min. Dan apa-apa yang membuat saya ragu dalam melaksanakan perbuatan saya adalah keraguan hamba saya yang mukmin jika saya akan mengambil nyawanya. Dan hamba saya yang itu tidak suka kematian, wa ana aqra'ul masa'atu, dan saya tidak suka keburukannya. Walaupun dalam minum, akan tetapi ya harus terjadi kematian, sehingga sampai itu ketika seseorang sudah mendapatkan kedekatan dengan Allah dan mendapatkan cinta Allah, sampai segitu, sampai Allah mengatakan saya mencintainya dan saya akan menjadikan pendengarannya, dan seterusnya. Dan inilah yang dikatakan sebagai derajat waliullah. Dan kita semua insya Allah bisa mencapai derajat kewalian. Yang penting
melaksanakan yang wajib-wajib dari Allah, menjauhi larangan-larangannya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Kadang yang namanya malas, subhanallah, luar biasa. Dan itu merupakan salah satu pintu masuknya setan dalam mengganggu kita. Dalam mengganggu supaya tidak istiqomah. Padahal kalau lihat hadis kursi ini, fadilahnya luar biasa. Anzur rahimakallahu ila ma antawi alaihi hadzal hadis al-qudsi min al-asrar wal ma'arif wa tamal imam ilaihi min al-taqarif wal lataif. Anzur, maka perhatikanlah oleh kita semua, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Ila ma antawi alaihi hadzal hadis, apa yang terkandung dari hadis ini. Ada hadis al-kursi, dari hadis kursi ini. Minal asrar wal ma'arif, dari rahasia-rahasia, wal ma'arif, dan pengetahuan-pengetahuan, wa tamuli ma ilaihi min ad-daqat wal lataif, dan dari kandungan yang ada dalam hadis tersebut dari rahasia-rahasia. Wa ma wasala hadzal 'abd al-muwaffaq ila hadhihi al-martabah al-'azimah allati shara fiha ma yuhibbu mahbuban lillah, dan apa-apa yang menyampaikan hadzal 'abd al-muwaffaq ila hadhihi al-martabah, yang menyampaikan seorang hamba ini kepada derajat yang agung ini, allati shara fiha ma yuhibbu mahbuban lillah, yang menjadikan di dalamnya apa yang ia sukai, mahbuban lillahi, menjadi apa yang Allah sukai juga. Wa ma yukrihu makruhan indallah, dan apa-apa yang ia tidak sukai menjadi sesuatu yang Allah tidak sukai juga. Illa bi'adai maqaradu alaihi, kecuali hanya dengan menunaikan apa-apa yang sudah Allah fardukan atasnya. Wa ikthar min an-nawafili ibtigha'a sulfa adaihi, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah ibtigha'a sulfa adaihi, berharap untuk hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari As-Sahih bahwasanya untuk mencapai derajat tersebut, hadis kursi tadi mengajarkan kita, memberikan kabar pada kita ada rahasia-rahasia dan pengetahuan yang utarakan dalam hadis tersebut adalah bahwasanya ketika seorang hamba tadi sudah sampai kepada derajat yang agung tersebut, maka akan mendapatkan apa yang ia sukai menjadi hal yang Allah sukai juga. Apa yang ia tidak suka menjadi sesuatu yang Allah tidak suka juga. Untuk mencapai itu hanya bisa melalui dengan bi'adai mafradahu alaihi, dicapai dengan hanya kita menunaikan apa-apa yang sudah Allah fardukan kepada kita dari ibadah-ibadah dan yang lainnya. Apa yang Allah fardukan pada kita diantaranya adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat. Baca Quran itu adalah merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan.
berarti tambahan daripada nawafil. Tapi ya kebangetan sekali, nggak pernah baca Quran orang Islam bagaimana? Akhirnya sampai disimpulkan sama Rasulullah, apa sih yang namanya albir wal ithm? Kata Rasulullah, yang namanya albir, kebaikan, pahala adalah apa yang jika engkau lakukan hati menjadi tenang dan bahagia. Adapun al-ithm, adapun dosa, maksiat, mahata fi sadrika wa karihta an yaqali alaihin nas, adalah perbuatan jika engkau lakukan membuat hati kamu gelisah, tidak tenang, wa karihta an yaqali alaihin nas, dan kamu enggak suka jika perbuatan tersebut kelihatan, ketahuan sama orang. Itu dosa. Tapi ada dosa yang dilakukan malah senang. Ada lagi ghibah, gunjingin orang asik, gak kerasa. Ditambah lagi, datang lagi satu orang lagi, bukannya berhentikan malah ngobrol-ngobrol. Datang lagi orang malah bawa kue. Oh, makin seru deh itu. Masya Allah. Jadi kembali ke bid'ah tadi, menurut Imam Asy-Syafi'i, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bagi kita semua yang bermadzhab Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi kalau amalan kita dikritik orang bid'ah, jangan panas begini, biasa aja. Kamu ahli bid'ah, nggak apa-apa. Bid'ah hasanah nggak apa-apa. Bid'ah hasanah adalah semua yang tidak Allah, tidak Rasulullah lakukan, tetapi ada dasar hadis dan Al-Qur'annya dan memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat. Bid'ah hasanah. Tahlilan bid'ah. Tadi dulu. Tahlilan berdasarkan apa dulu bid'ah? Ya. Tahlilan itu adalah isim masdar daripada halala yuhallilu tahlilan. Sorofnya begitu. Isim masdar daripada halala yuhallilu tahlilan. Halala itu apa? Qaulu la ilaha illallah. Berdasarkan bahasa, bukan bid'ah. Karena semenjak zaman Nabi Adam itu diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang lainnya kalau untuk istilah lah, tapi bid'ah hasanah. Ini perkataan yang provokatif, bid'ah itu luar biasa. Kembali lagi, bahwasanya yang diharamkan Allah tadi, maksiat itu perbuatan yang jika kita lakukan hati kita tidak tenang, dan kalau ketahuan orang tidak suka alias malu. Itu namanya maksiat. Indikator yang paling kecilnya adalah ketika kita buang sampah sembarangan, orang yang melihat juga tidak, ini orang buang sampah sembarangan. Nah, di hati kita ada yang protes apa enggak? Habis makan es atau apa buang sembarangan. Itu indikator paling. Kalau hati kita nggak tenang, berarti masih hidup tuh, masih bisa merasakan, oh iya ini salah perbuatan saya. Nah ini bukan hanya satu sampah, satu kresek buangnya sembarangan, bukan aja. Karena kalau pulang dari sini tuh di samping pusri banyak sekali. Nyangkut ya Allah. Kira-kira nih Pak Bu, kalau ada orang lempar bungkusan sampah sekresek ke rumahnya, marah nggak kira-kira dia? Kira-kira marah enggak? Emang rumah saya tong sampah. Harusnya kita buang, ketika buang itu mikirnya gitu.
Ini kira-kira ibunya marah. Masya Allah. Itu berarti sudah rada konslet ya. Hatinya sudah rada konslet. Itu jadi untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah yang fardu dan menjauhi larang-larangannya, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Fasibahu in kanat laka himmatun fil wusuli ila maratibil kamal wa ragbatun fi bulughi darajatir rijal faqad waqa'a laka aqari wa bada'a laka syi'a'at tahqiq. Fasibah sabaqah musabaqah. Fasibahu maka inilah ajang perlombaan. Ajang perlombaan kita mumis wa fi dzalika falyatanafasul mutanafis. Itu kondisi orang dalam surga sampai kita mumis. Maka fabidzalika, maka dengan itulah kita harusnya berlomba-lomba mendapatkan itu. Kan berlomba-lomba apa? Rumahnya paling magrong, bagus-bagusan rumah udah bagus, ditinggal. Jadi perlombaan sesungguhnya itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, jadi orang takwa dan memperoleh surganya Allah SWT. In kanat laka himmatun fil wusuli ila maratibil kamal, jika kalian memiliki himmah, fokus perhatian yang besar fil wusuli ila maratibil kamal, dalam untuk mencapai derajat yang sempurna, waragbatun fi bulughi darajatir rijal, dan senang dalam mencapai derajat yang tinggi, faqad wadaha laka tariq, maka sungguh telah dijelaskan bagimu at-tariq, jalannya. Wa badala kasyi'at tahqiq, dan sudah muncul laka bagimu syi'at tahqiq, tanda-tanda kebenaran. Wa'lam anna Allaha qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fin nawafili ibran lana, dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT telah menjadikan bi fadlihi, dengan karunia-Nya dan rahmatnya, fin nawafili, dalam ibadah-ibadah sunnah. Apa ini? Cironan lama yaqa'u minal khilali fil faraid. Cironan sebagai pendamping lama yaqa'u minal khilali fil faraid, sebagaimana sebagai pendamping yang diletakkan di antara fil faraidi, di dalam ibadah-ibadah fardu. Jadi Allah jadikan dengan rahmat dan keutamaan Allah SWT, Allah jadikan ibadah-ibadah sunnah itu sebagai pendamping yang diletakkan di antara ibadah-ibadah fardu. Soal fardunya zuhur, rawatibnya ada qabliyah, ada ba'diyah. Ini mendampingi. Kemudian soal fardunya apa?
asyar, maka ada qabliyah, ba'diyahnya enggak ada. Terus sampai jadi ada Allah jadikan pendamping. Fardunya apa? Siam Ramadan, puasa bulan Ramadan itu fardu. Pendampingnya apa? 6 hari setelah Syawal. Kemudian ada lagi tambah Senin, Kamis. Fardunya apa? Zakat. Pendampingnya apa? Infak dan sedekah. Kalau zakat setahun sekali, kalau infak sedekah mangga kapan saja. Saya mau zakat tiap hari, nggak bisa. Karena namanya zakat ada haulnya, ada nisabnya. Saya punya emas kadarnya 100 gram. Emas itu nganggur. Maka ketika sudah 1 tahun wajib kena zakat. Saya punya uang tabungan senilai emas 100 gram. Ketika tabungan itu sampai 1 tahun, maka wajib kena zakat 2,5%. Nah itu harus kena zakat. Tapi ada orang Islam cerdas, dia punya uang 100 juta, biar nggak kena zakat, dia investasikan, dia buat usaha, muter. Dari 100 juta diinvestasikan di usaha, dia dapat untungan 20 juta. Maka yang kena zakat hanya 20 juta. Karena 100 jutanya untuk diputar buat usaha. Punya uang 100 juta, diberikan tanah, diinvestasikan berupa tanah, kemudian tanah tadi dikelola sama orang. Hasilnya, jadi yang kena hasilnya adalah hasil daripada pengelolaan tanah tadi. Walakin la yujilu khilal al-fardhi illa min nahbin min nawiha. Kasrati bis shalat, benar. Akan tetapi tidak mendampingi di antara ibadah-ibadah fardu illa min nahbin min nawiha, kecuali dengan ibadah sunnah yang serupa dengannya. Kasolati bis sholat, seperti sholat, fardu sholat, sunnahnya juga dengan sholat lagi. Kita akhiri, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.